pagi, salam fisika. Saya Anik Wahyuningsih SSI. Saya adalah guru fisika di SMA Citra Berkat Citra Raya, Tangerang. Sekaligus saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan keempat di kampus Universitas 11 Maret, Surakarta. Saat ini saya akan melakukan praktik PPL di sekolah kami sendiri dengan menggunakan metode daring. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Miss. Pagi, Miss. Pagi, Miss. Salam sejahtera buat Pagi, Miss. kalian semua. Bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama belajar fisika dengan materi baru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Miss. Bagaimana? Miss. Sani berharap bahwa kalian dan keluarga sehat dalam kondisi pandemi seperti ini. Kalian tetap menjaga anjuran pemerintah gitu ya, menerapkan protokol kesehatan. Misalnya yakin tidak ada sesuatu hal yang kurang gitu ya, bahkan ada hal-hal baru yang boleh kalian dapatkan. Sebelum kita memulai, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Brenda. Teman-teman dan Miss Anik, mari kita bersatu dengan doa. Amin. Terima kasih buat Brenda yang boleh memimpin kita semua di dalam doa gitu ya. Kiranya apa yang kita lakukan hari ini boleh bermanfaat buat kalian semua. Misalnya akan melakukan absensi secara singkat gitu ya. Tadi siswa kalian adalah 28 dan Miss Anik 1 pastinya ada 29 di sini. 2 hari yang lalu Miss Anik sudah mengirimkan flip classroom di SDK Learning kita. Di situ ada materinya dari hasil eksplor kalian, dari materi yang sudah misalnya bagikan, atau kalian melihat dari buku paket, atau kalian browsing begitu. Ada yang ingin menyampaikan? Saya, Miss. Boleh? Oke, thank you Yuma. Ya, sebenarnya kalau kan yang kemarin kita pelajari yang sekitar 2 hari yang lalu, Miss sudah sempat mengirimkan materi tentang hukum Om ya. Yang setelah saya pelajari, di mana sangat berguna banget ya. Oke, terima kasih Yuma. Mungkin Yuma mewakili kalian ya. Ternyata dari saya belajar ini, saya mendapatkan sesuatu hal yang baru. Dan Yuma tadi mendapatkan hal itu. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Kita hari ini akan belajar tentang besaran-besaran begitu ya. Saya akan share screen sebentar. Oke, hari ini kita akan belajar bersama tentang besaran dalam hukum Ohm. Kita juga akan belajar bersama tentang persamaan matematis nanti di dalam hukum Ohm, dan berikutnya adalah hubungan tegangan, arus, dan hambatan pada hukum Ohm. Ternyata seperti apa yang Yuma sampaikan tadi, bahwa ilmu fisika itu ada penerapannya loh di dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan belajar melalui sebuah masalah. Oke, ini tadi yang sudah kita jelaskan. Ini loh peralatan-peralatan tadi ya. Terus ternyata setiap peralatan itu punya spesifikasi masing-masing gitu ya. Dan kalau kita pakai tidak sesuai dengan spesifikasinya, tadi kata Aurel tidak akan bekerja secara maksimal. Sekarang mari kita lihat permasalahan ini. Dari 2 gambar ini, kalian bisa menganalisa sebuah masalah seperti apa? Ini masalahnya apa sih dari 2 gambar ini? Adanya perbedaan terang, Miss. Perbedaan terang. Oke, perbedaan terang karena apa ya? Jumlah baterai. Karena jumlah baterai, Miss. Jumlah baterai. Jumlah baterai kalau kita kaitkan tadi dengan V dan I, baterai itu sebagai apa sih? V, Miss. V, Miss. V-nya. Kalau terang itu akibat V apa akibat I? Akibat I. Jadi semua saling terkait ya. Nanti kita di belakang akan mengambil sebuah kesimpulan. Jadi masalahnya adalah ada senter dengan nyala yang berbeda-beda. Satunya terang, satunya redup. Ini kenapa sih? Dari hipotesa kita sementara bahwa tadi Natania bilang bahwa itu karena baterainya, Miss. Di situ dilihat baterainya ada 1 dan satu ada baterainya 2. Yang baterainya 2 kelihatannya sangat terang. Untuk yang baterai 1 kelihatannya redup gitu ya.
Oke, kalian boleh membuka LKPD kalian. Kalian di rumah pastinya sudah melakukan uji coba ini ya. Nanti kalian boleh diskusikan ini di kelompok kalian masing-masing. Hari ini kita bersama-sama belajar tentang tadi orientasi masalah, seperti apa yang kalian lihat di sini. Kalian pastinya sudah menjawab dan kalian bisa mendiskusikan nanti dengan teman kalian dan di dalam kelompok, dan setelah itu nanti kita boleh presentasi gitu ya. Dari presentasi kita boleh mengambil sebuah kesimpulan. Oke, di rumah kalian sudah melakukan percobaan untuk membuktikan begitu ya, membuktikan hubungan tegangan, arus, dan hambatan. Kita akan memakai PET simulation. Teman kalian akan mendemokan PET simulation ini. Silahkan siapa yang ingin demo? Oke, saya izin share screen ya, Miss. Oke, silahkan Cleon. Jadi di pet ini kita kayak bisa praktek tapi via online ya. Kalau kita praktek ini banyak banget bahan-bahan yang bisa dipakainya, ada kabel, baterai, ada lampu juga, ada resistor, ada saklar juga, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini kita langsung coba aja. Nah, jadinya hasilnya kayak begini. Arusnya mana ya Cleon ya? Arusnya Boleh ini pasang hambatannya diganti dengan arus. Cleon boleh diputus dulu. Oke. Nah, karena satu baterainya itu 9 volt, jadi total voltnya itu kan ada 27 ya. Kita coba pasang apa lagi nih, Miss? Nah, coba V-nya ambil aja satu Cleon. V-nya satu, lampunya satu saja. Sesuai dengan data dari Cleon, tabel pertama adalah V-nya yang berubah, R-nya yang tetap ya. Kalau dilihat dari situ, apa yang bisa Cleon sampaikan? Dari volt, walaupun voltnya besar, tapi ampere yang dia hasilin itu, arus listrik yang dia hasilin itu agak lebih kecil gitu, Miss. Adakah teman-teman yang tabelnya sudah terisi? Boleh disampaikan. Semakin besar voltnya itu akan semakin besar I-nya, Miss. Oke. Jadinya bakal semakin terang lampunya. Oke, itu yang tabel pertama. Apakah Iya, yang Miss. lain sepakat seperti yang Brenda sampaikan? Dari hasil Sepakat, percobaan Brenda di rumah, uji coba ini bahwa semakin besar apanya tadi, Brand? Voltnya, Miss, tegangannya Voltnya, tegangannya, maka arusnya semakin besar, dan nyala lampunya semakin terang. semakin terang. Oke, dari tabel yang kedua, siapa yang ingin menyampaikan? Yang tabel kedua itu kan voltnya tetap, tapi hambatannya yang berubah-ubah. Jadi kalau hambatannya lebih besar, semakin besar, arus ampernya juga semakin kecil. Nah, itu akan mempengaruhi nyala lampunya. Jadi dia akan semakin redup. Sekarang kalian semua masing-masing sudah mengerjakan LKPD-nya. Kalian, Miss Anik minta nanti kita akan ada presentasi. Kalian boleh masuk di kelompok diskusi, masing-masing kelompok mendiskusikan. Arus sama tegangan itu berbanding lurus. Tapi kalau tegangan sama hambatan berbanding terbalik gitu aja. Arusnya udah semakin kecil. Yang akan semakin kecil. Iya, oke. Ganti jadi dan juga sebaliknya. Hambatannya nggak berubah, hambatannya sama aja soalnya. Karena kan itu kan yang dimainin itu bagian hambatan lampunya. Jadi kan kita tahu kalau semakin besar hambatannya jadi ampere makin kecil. Nah, kalau misalnya dari tabel ini kan kita pakai perumpamaan 2, 10 sama 15 ohm. Jadi dari 2 sampai 15 itu makin lama makin redup gitu. Jadi yang 2 paling terang makin ke bawah makin 10, 15 makin redup lagi. Lu yang 2 taruhnya di nomor 2, yang 2 ohm. Emang nomor 2 mau pakai 2 atau pakai 10? 2 aja kan. Karena harusnya diturunkan setelahnya gitu 110 volt ya, berarti harusnya juga mesti diturunkan gitu setelahnya. Selanjutnya ada ini nih tadi yang kita bahas, ada orientasi masalah ya. Makin gede tegangannya, makin besar juga arus listriknya, terus lampunya itu makin terang juga kalau makin besar tegangannya. Tapi kalau misalnya makin besar hambatannya, maka lampunya ini makin yang terang makin redup ya kalau misalnya makin besar hambatannya. Oke, Cleon, thank you. Ya, Miss. Terima kasih buat teman-teman yang lain. Tadi Miss Anik senang sekali boleh mendengar suara Gabriel gitu ya. Leon boleh memimpin dengan baik. Dari hasil diskusi di kelompok kalian, kita akan bersama-sama membahas LKPD-nya ya. Ya. Oke. Jadi untuk yang pertanyaan pertama ini kan sebutkan besaran-besaran yang terkait hukum Ohm dan tuliskan satuannya kan, Miss. Nah, yang Yes. kita dapetin ini besaran-besarannya ini ada V, I sama R dengan rumus V sama dengan I kali R. Oke. Terus V itu sebagai tegangan, I kuat arus, R itu hambatan. Oke. Terus Kemudian pada nomor 4, pada tegangan lampu 220 volt didapatkan arus 6 ampere.
Jika tegangan tersebut diturunkan setengahnya menjadi 110 volt, berapa ampere arus yang dihasilkan, dan berikan analisis berdasarkan persamaan matematis hukum Ohm. Cara pengencangannya itu pertama diketahui V sama dengan 220 volt, I sama dengan 6 ampere, dan yang ditanya adalah I pada 110 volt. Cara menjawabnya itu kami memakai perbandingan yaitu 220 per 6 sama dengan 110 per X. Nah, jadi jadinya itu 660 per sama dengan 220 X sama dengan 3 ampere. Silahkan, Bren. Oke. Jadi pada tabel pertama itu R itu dengan nilai yang sama yaitu 2 atau nilainya tetap. Tetapi di sini terdapat volt atau tegangan baterai yang berubah-ubah. Dan untuk tabel kedua akan dibacakan oleh Deja. Silahkan, Deja. Oke, untuk yang kedua kan kita tahu di sini kan kalau semakin besar hambatan lampu, jadi semakin kecil juga watt yang didapat. Karena kan I-nya semakin kecil. Nah, jadi kalau I-nya semakin kecil, jadi lampunya makin redup. Nah, jadi di sini kita pakai contohnya 2 ohm, 10 ohm dan 15 ohm. Dapat dilihat semakin besar semakin kecil ohmnya juga semakin besar ampere, karena memang ohm dan kuat arus itu berbanding terbalik. Jadi kita bisa tahu jadi semakin kecil ohmnya, jadi nyala lampunya semakin besar. Jadi yang kelompok kami dapatkan tuh dari hasil percobaan ini, kalau arus itu berbanding lurus dengan beda potensial. Terus juga arus itu berbanding terbalik dengan hambatan. Thank you. Terima kasih buat diskusi kalian. Pastinya kalian mencatat gitu ya. Ini akan mengkonklusi atau menyimpulkan dari apa yang sudah kalian presentasikan tadi, ya. Di sini ada 3 besaran yang disebutkan oleh Chris gitu ya. Ada 3 besaran, yaitu ada tegangan, ada arus, dan ada hambatan. Arus ada karena ada beda potensial. Beda potensial disebabkan oleh sumbernya. Kalau di sini center berarti sumbernya adalah baterai. Baterai menghasilkan arus bisa menyalakan sebuah lampu. Karena sumber tegangannya itu kecil, maka lampu yang dihasilkan juga redup. Bila sumber tegangannya besar, maka lampu yang dihasilkan juga besar. Hal itu bisa dilihat dari persamaan yang ditemukan oleh Ohm gitu ya, di mana V sama dengan I dikalikan dengan R-nya. Apa sih sebenarnya arus itu gitu ya? Kalau kalian tadi lihat di PET Colorado yang disampaikan oleh Cleon tadi, di situ sebenarnya ada 2 aliran arus gitu ya. Ada aliran arus konvensional yaitu positif, dari kutub positif menuju kutub negatif, dan ada aliran elektron gitu ya, dari kutub negatif menuju kutub positif. Arus itu mengalir, dia membawa muatan persatuan waktu. Selain arus di situ juga ada tegangan atau sering disebut dengan beda potensial atau dengan satuan volt gitu ya. Tegangan ini ada 2, tegangan DC dan tegangan AC. Terus tadi kalau kalian akan membuat sebuah grafik dari 3 tabel itu, maka kalian akan mendapatkan bahwa nilai hambatan itu adalah tetap. Boleh salah satu teman menyampaikan refleksi hari ini. Hari ini saya mendapatkan apa dari pembelajaran hari ini? Ya Miss, jadi hari ini kan kita belajarnya tentang hukum Ohm ya Miss ya. Ya. Terus sebenarnya hukum Ohm ini bikin excited karena deket sama kehidupan kita gitu Miss. Melalui percobaan tadi juga kita udah membuktikan juga kan bahwa rumus V sama dengan I kali R itu ya sudah terbukti lah dengan percobaan yang kita lakukan tadi. Seperti itu sih Miss. Oke, jadi kalian hari ini mendapatkan sebuah manfaat gitu ya dari pembelajaran tentang arus, tegangan, dan hambatan. Kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan materi yang baru, tapi ada tugas lanjutan, tindak lanjut gitu ya, yang nanti akan juga kita gunakan di dalam pembelajaran berikutnya, yaitu silakan kalian mendata alat elektronik yang ada di rumah kalian, 5 saja, berapa V-nya, berapa I-nya, dan nanti kalian menentukan berapa R-nya, gitu ya, sebagai tugas tindak lanjut, misalnya sudah publish di LMS-nya,
Dan di situ juga ada PS tentang bagaimana kita menerapkan hukum Ohm itu di dalam menghitung soal gitu ya. Nanti kalian boleh kerjakan di LMS, misalnya akan publish. Kita akan akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Aurel. Mari Miss dan teman-teman kita bersatu dalam doa. Syukur Halia, amin. Amin. Terima kasih. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di minggu depan. Oke, thank you. Thank you Miss, God bless you. Bye Miss, thank you. Thank you, Miss. Bye. Miss. Terima kasih, Miss.